Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu di channel diskusi hukum. Pada kesempatan ini menjelaskan tentang tata cara membuat surat permohonan dispensasi kawin. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat permohonan dispensasi kawin. Bahwa dasar pembuatan surat gugatan atau permohonan khususnya dispensasi kawin yaitu didasarkan pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat 1 RPG. Yang pada pokoknya bahwa surat permohonan dispensasi kawin diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Jika masyarakat yang beragama Muslim tentunya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, apabila yang beragama lainnya ditujukan ke pengadilan negeri setempat. Selanjutnya bahwa surat permohonan dispensasi kawin harus bertanggal, kemudian identitas para pihaknya lengkap, diketik rapi, dan tidak perlu diberi materai. Ada tiga hal pokok yang tidak boleh terlewat ya dalam menyusun atau membuat surat permohonan dispensasi kawin. Yang pertama adalah identitas lengkap pihak yang mengajukan, kemudian fundamentum petendi atau posita, yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Kemudian yang terakhir adalah petitum atau tuntutan, yaitu berupa harapan atau hal yang diminta oleh pemohon dispensasi kawin tersebut agar hal atau keinginannya untuk mendapatkan dispensasi kawin dalam hal ini bisa dikabulkan oleh hakim yang menyidangkannya nanti. Berikut ini form surat permohonan dispensasi kawin. Bisa diperhatikan bahwa yang pertama perihal surat ini ditulis dispensasi kawin. Kemudian kota atau kabupaten tempat tinggal, misalkan Pengadilan Agama Demak ya. Ini ya di Demak. Misalkan di Purbalingga, tanggalnya diisi, kemudian bulan dan tahun. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak. Ini bagi yang beragama Muslim, yang beragama lainnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak. Demak ini adalah contoh kota atau kabupaten ya. Kemudian berikutnya adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah khas surat gugatan atau surat permohonan dalam hal diajukan ke pengadilan agama. Salam yang disesuaikan di pengadilan agama negeri, misalkan dengan hormat atau yang lain. Setelah salam, kemudian identitas pihak-pihak ditulis secara lengkap. Dalam permohonan dispensasi kawin, biasanya pihak yang mengajukan adalah orang tua calon mempelai yang belum berumur 19 tahun. Di sini adalah kedua orang tua, yaitu orang tua laki-laki, identitasnya ditulis lengkap, orang tua wanita, identitasnya ditulis lengkap, di nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal. Ditulis secara lengkap, kemudian yang pertama disebut pemohon 1, yang kedua disebut pemohon 2. Setelah itu menulis posita-posita atau peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dalil pokok dari para pemohon tersebut. Ini yang disebut posita. Ini nanti nomornya 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 posita. Baik, kita perhatikan satu persatu. Yang pertama ini memuat
identitas calon pengantin. Nomor 1, bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 hendak menikahkan anak kandung pemohon 1 dan pemohon 2. Yang hendak dinikahkan namanya siapa, bin siapa. Ini untuk laki-laki ya, kalau untuk wanita nanti ya disesuaikan. Tempat tanggal lahir, agama, misalkan Islam, pekerjaan, tempat tinggal, atau tempat kediaman, disusun secara lengkap. Kemudian dengan calon istri. Dengan calon istri, identitasnya juga disusun secara lengkap. Nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman. Selanjutnya ini misalkan ini kota Semarang, kota Demak, kota Purbalingga atau mana. Ini disesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing ya. Baik. Kemudian yang kedua, ini didalilkan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam, ini bagi yang beragama Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon 1 dan pemohon 2 yang belum mencapai umur 19 tahun. Ini dalil keduanya. Dalil yang ketiga bahwa antara anak pemohon 1 dan pemohon 2 dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Ini sebagai contoh ya. Kemudian yang keempat, bahwa anak pemohon 1 dan pemohon 2 status jejaka, akil balik, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, serta misalkan yang calon suami sudah bekerja sebagai misalkan pedagang atau berprofesi yang lain dengan gaji kurang lebih dalam 1 bulan berapa disebutkan di posita tersebut. Kemudian ini posita yang kelima, bahwa keluarga pemohon 1, pemohon 2 dan orang tua calon suami atau calon istri dari pemohon 1, pemohon 2 telah merestui pernikahan. Peristiwa-peristiwa itu diungkapkan secara rinci ya. Yang terakhir bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Ini adalah posita. Jadi peristiwa-peristiwa konkret yang diuraikan dalam surat permohonan dispensasi kawin. Selanjutnya ketika posita sudah disebutkan, maka selanjutnya adalah membuat tuntutan. Tuntutannya misalkan ini 1, 2, 3, 4. Mengabulkan permohonan pemohon 1, pemohon 2, memberi dispensasi kepada anak pemohon 1 dan pemohon 2 bernama siapa, bin siapa, menikah dengan calon istrinya bernama ini, binti siapa, begitu. Kemudian yang ketiga, memerintahkan kantor urusan agama atau pegawai penyetat nikah kecamatan tempat tinggal para pemohon ini, kabupaten, misalkan Kabupaten Demak, untuk melangsungkan pernikahan anak pemohon 1, pemohon 2, dan calon suaminya, kalau laki-laki, kalau istrinya ya calon istrinya, disesuaikan ya. Kemudian 4, menetapkan biaya menurut hukum. Kemudian ada tuntutan subsidiar, misalkan mohon penetapan yang seadil-adilnya. Ini tuntutan subsidiarnya. Setelah itu ditandatangani oleh pihak pemohon 1 dan pemohon 2. Jadi dengan demikian surat permohonan dispensasi kawin telah dibuat dan siap untuk mengajukan ke pengadilan bagi yang muslim, ke pengadilan agama, bagi yang agama selainnya di pengadilan negeri. Demikian, terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.